أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum sahabat beriman. Sebelum menonton video-video dari kami, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan share. Selamat menonton. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kita kemarin 3 kita pelajari apa aja? Ta'riful insan, hakikatul insan, sama sifatul insan. Sekarang kita belajar tentang hizbis syaiton atau golongan setan. Kemarin mungkin ada yang belum ini semua, tapi sedikit aja ya. Ini ringkasannya. Yang pertama, Allah Jalalah menciptakan 3, yaitu menciptakan manusia, menciptakan jin, dan malaikat. Kemarin pada saat kita ngebahas tentang manusia, udah bahwasanya manusia diciptakan dari apa udah. Terus yang kedua ya, jin. Yang ketiga, malaikat. Manusia dibagi 2, ada yang namanya muslim, ada yang kafir. Begitu juga jin, ada muslim, ada kafir. Nah, antara manusia yang kafir dan jin yang kafir, inilah yang disebut dengan setan. Kita tahu kan di sini Allah menciptakan manusia, jin dan manusia. Ayatnya udah kemarin kan, suratnya kan surat 15 ayat 26. Ya, udah kan? Terus manusia dapat beriman dan dapat kafir. Suratnya kemarin pun sudah. Surat berapa? Kemarin? Surat 64 ayat 3. Nah, buka dah kalau ini. Kalau memang penasaran silakan buka. Ya, jadi manusia bagi 2, ada yang beriman dan ada yang kafir. Suratnya surat 64 ayat 3. Semuanya kita akan kembali kepada Allah ya. Terus jin pun sama. Jin ada 2, ada yang muslim, ada yang kafir. Tapi ada lagi yang lebih parah, yaitu iblis. Itu suratnya, Pak. Suratnya ya, jin dari api ada 2 macam. Iblis yang sudah pasti kafir, terus yang biasa yang beriman kepada yang apa, dan ada yang kafir. Surat 18 ayat 50. Surat 18 ayat 50. Terus yang kedua suratnya ya, jin bisa muslim, bisa kafir, ada lagi yang pasti juga iblis. Ya. Surat 72 ayat 11. Terus 14-nya ya, 72 kan tadi 11. Nah, ya, jin sama ada 2, muslim, kafir. Nah, ada lebih ini lagi adalah iblis. Nah, sedangkan setan itu sendiri
gabungan antara iblis, jin yang berupa iblis, berupa jin kafir sama manusia yang kafir, maka jadi setan. Jadi setan itu adalah gabungan antara iblis, manusia kafir, dan jin kafir. Surat 6 ayat 112. Terus surat 34 ayat 21. Terus surat 36 ayat 60. Epe. Ya. Jadi setan adalah gabungan daripada iblis, manusia kafir, dan jin kafir. Tadi suratnya surat 6 ayat 112, surat 34 ayat 21, surat 36 ayat 60, dan surat 114 ayat 5. Iblis akan masuk ke dalam manusia itu berapa? Ada berapa kemarin? Iblis akan masuk ke dalam manusia manapun untuk menyelewengkannya daripada jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya. Setan akan masuk ke dalam 7 anggota tubuh badan kita. Yang pertama rongga mulut. Yang kedua rongga telinga. Yang ketiga hidung. Yang keempat puser. Yang kelima kuku. Terus yang keenam kemaluan. Yang ketujuh sel darah. 7 anggota tuh, maka tuh kalau lagi ngantuk, jangan itu tutup. Ya. Nah dari sini baru kita nanti kelanjut ya tentang ciri-ciri golongan setan. Di malaikat dulu lah. Malaikat adalah yang diciptakan oleh Allah yang benar patuh dan tunduk. Suratnya udah tahu kan kemarin? Suratnya surat 21 ayat 19. Terus surat 20 ayat 20-nya. Masih surat 21. Masih surat 21 ayat 26. 26 27. 26 sampai 27.
Ya. Jadi kita kan golongan setan. Golongan setan adalah manusia yang kafir, jin yang kafir, dan iblis. Ya, itulah yang namanya setan. Maka itu antara orang mukmin sama setan selalu bertempur. Kalau kita kalah berarti kita bukan mukmin. Tadi hizbus syaiton, golongan setan. Sekarang alamatu hizbus syaiton, artinya ciri-ciri golongan setan. Ya, di sini istahiju alaihimus syaiton artinya golongan yang dikuasai oleh setan. Lihat suratnya, surat 7 ayat 30. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Innahum attakhazus syayatin awliya'a min dunillah. Sesungguhnya mereka menjadikan setan-setan sebagai pelindung selain Allah. Ya, ini ciri-ciri golongan setan. Yang pertama, dikuasai oleh setan sehingga kita lupa kepada Allah. Ya. Siapa sih? Ya, di antara kita ini semuanya mungkin lupa apa yang dikatakan di surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, saya menyembah kepadamu ya Allah, wa iyyaka nasta'in, dan saya minta pertolongan kepadamu ya Allah. Tapi setan menggoda itu semua sehingga setan dianggap sebagai pelindungnya. Terus yang kedua, surat 58 ayat 19. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin. Demi masa ada berapa? Lupa ada kita deh. Ada 7. Yang pertama detik, menit. Terus detik, menit, jam, hari, minggu, bulan, tahun. Innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia dalam kerugian. Awal kita pernah bilang kita ini manusia apa setan? Hah? Ya. Istahwazu alaihimus syaiton fa'ansahum zikrillah. Setan telah menguasai mereka lalu menjadikan mereka lupa mengingat Allah. Itulah kita golongan yang rugi. Terus surat berikutnya, surat 59 ayat 19. 19. Wala takunu kallazina nasullahu fa'ansahum anfusahum. Dan janganlah, Allah udah peringatin di Al-Quran, dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Bagaimana setan melupakan ini semua? Nih, yang di tengah ada yang namanya fikrian, terus ada maknawian, ada nazarian, ada amalian. Setan masuk ke dalam yang pertama sehingga kita lupa kepada Allah, lupa kita siapa karena godaan-godaan itu semua. Yang pertama adalah dengan melalui pemikiran, fikrian, pemikiran. Yang kedua, maknawian, mental. Maknawian. Mentalnya keganggu. Yang ketiga, nazarian. Ya, konsep hidupnya udah mantap, pengen begini, gue pengen sholat tahajud, pengen ini semua. Nah, tapi nggak jadi. Kenapa? Diganggu sama setan. Terus yang keempat, amalian, aktivitas.
Kita sering zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, kagak dapat orderan, ngomel. Hah? Ya, pemikiran. Amalian. Yang terakhir adalah minhaj, artinya pedoman. Nanti insya Allah kita belajar tentang pedoman hidup, tentang Islam apa aja. Jadi setan ini masuk ke dalam diri kita melalui pikiran, pemikiran. Udah pasti gitu. Kok gue miskin dulu, kenapa ya? Lari ke Gunung Kawi. Ya kalau kata Pak Haji Sofyan, ngapain ke Gunung Kawi? Kawinin aja janda kaya yang besok mau mati. Pikiran, nah makanya itu kan waktu kemarin waktu kita ngebahas tentang ta'riful atau tentang manusia, ada dua yang namanya akal kan. Al-aqlu bil iman, al-aqlu bisayatin. Lebih banyak mana kita gunakan dalam kehidupan ini? Al-aqlu bil iman apa al-aqlu bisayatin? Allah alam. Ya. Terus ya, ma'nawiyan, mental kita nih. Ingat, kalau kita sering baca Bismillahirrahmanirrahim untuk mendapatkan yang namanya keberkahan itu ada 17 macam. Salah satunya sabar atas penderitaan dan kemudaratannya. Itu salah satu. Kalau kita mau mendapatkan keberkahan ada 17. Beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, ya. Salah satunya adalah sabar atas ujian dan cobaan terhadap kemudaratannya. Ini yang harus kita kuatin, insya Allah. Kalau memang kita ini semua dapat berkah. Terus nazarian, konsep. Ya. Konsepnya apa ini nih? Ya. Kita ingat bahwasanya kita ada yang namanya iman, ada yang namanya Islam, ada rukun iman, ada rukun Islam. Nilai konsep hidup dalam kita. Iman kepada Allah kayak gimana, ini kayak gimana, itulah konsep. Terkadang konsepnya hilang pada saat kita diuji sama Allah. Itulah tadi apa yang dari dibahas di Al-Quran, bahwa setan selalu melumpuhkan ini semua. Ya kemarin kita udah bahas tuh. Setiap malam Jumat ada kotak. Masih ada yang lupa kan? Terus amalian, aktivitas kita sehari-hari. Kita sering yang namanya ingat kepada Allah, tapi kadang-kadang lupa. Baru yang terakhir adalah minhaj, artinya pedoman. Dalam hidup kita harus punya pedoman. Pedoman kita ini apa nih? Insya Allah mudah-mudahan akan disampaikan sedikit sama guru kita yang alhamdulillah hadir ini semua. Ya, jadi pembahasan ini cukup di sini aja dulu. Bahwasannya setan mempengaruhi dalam diri kita itu yang pertama dari pemikiran, yang kedua mental kita, yang ketiga konsep kita, yang keempat aktivitas kita, dan yang kelima adalah pedoman hidup kita. Ya, mudah-mudahan dari ini semua insya Allah akan disambungkan oleh guru kita Kiai Jaka Tingkir, sehingga kita mendapatkan ilmu yang benar-benar bermanfaat. Ya, apa yang kita kumpul-kumpul ini sehingga tidak ada yang namanya sia-sia. Untuk itu kami mohon kepada guru kita Kiai Haji Jaka Tingkir untuk sedikit ngebahas tentang ini semua. Akhirnya